Okay, now we are going to learn about simple present tense. Okay, once again, so right now we are going to learn about simple present tense. And before learning about simple present tense, as always, we need to know first about what is simple present tense. Okay, jadi sekarang kita akan belajar mengenai simple present tense. Dan seperti biasa, sebelum belajar mengenai simple present tense, kita harus ketahui dulu apa sih itu simple present tense. So, attention please and listen carefully. What is simple present tense? So, simple present tense is a tense used to describe habits, truths, and daily activities. Once again, sekali lagi, simple present tense is a tense used to describe habits, truths, and daily activities. Jadi, simple present tense itu adalah jenis waktu sekarang atau jenis waktu saat ini yang digunakan untuk menjelaskan kebiasaan, kebenaran, atau kegiatan sehari-hari. Okay, next. Okay, here you can see about the common words of simple present tense. Once again, common words of simple present tense. Jadi, kata-kata umum yang biasanya ada dalam simple present tense. Apa saja kata-katanya? Okay, the words are always, always, sometimes, sometimes, seldom, seldom, often, often, every, every, and the last one, never, never. So, these 6 words will easify you in determining what kind of tenses in the English sentences which you are reading. Jadi, keenam kata ini yang akan memudahkan adik-adik dalam menentukan jenis tenses apa dalam kalimat bahasa Inggris yang adik-adik baca. Jadi, kalau ada keenam kata ini, always, sometimes, seldom, often, every, dan never, it means atau artinya kalimat bahasa Inggris yang adik-adik baca itu termasuk dalam kalimat simple present tense atau jenis waktu saat ini. Next. Okay. And actually simple present tense is divided into 2 parts. Dibagi ke dalam 2 bagian. The first one, using do or does, verb 1 or verb s. And the second one, simple present tense, which use am, is, and are. Jadi simple present tense itu dibagi 2. Yang pertama menggunakan do atau does, verb 1 atau verb s. Dan yang kedua simple present tense yang menggunakan am, is, dan are. Okay, and here you can see actually both do, does, verb 1, verb s, and am, is, are, they have 3 kinds of sentences. Memiliki 3 jenis kalimat: positif, negatif, and interrogative. Jadi kita akan belajar 3 jenis kalimat baik dalam do, does, verb 1, verb s, dan am, is, are. Masing-masing kita akan belajar 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, and interrogative. So, there are 3 kinds of sentences which we are going to learn in simple present tense, both in do, does, verb 1, verb s, and am, is, are. They are positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Okay, next. Okay, and for now we are going to learn about the use of am, is, and are in simple present tense. Once again, right now we are going to learn about the use of am, is, and are in simple present tense. Jadi sekarang kita akan belajar penggunaan am, is, dan are di dalam simple present tense. Kapan sih kita menggunakan am, is, dan are dalam simple present tense? When will we use am, is, and are in simple present tense? Jadi kita akan menggunakan am, is, dan are dalam simple present tense kalau kalimatnya memiliki adjektif. Adjektif itu kata sifat, dan noun. Noun itu kata benda.
So, we are going to use am, is, and are in simple present tense if the sentences contains adjectives, kata sifat, and noun, kata benda. Okay, and actually we need to know first about what is adjective and what is noun. Okay, attention please and listen carefully. Number one, about adjective. Apa sih itu adjective? What is adjective? So, pay attention please into this bracket. Perhatikan di dalam kurung ini. Adjective, a word describing a noun. Once again, sekali lagi. Adjective, a word describing a noun. Jadi, adjective itu adalah sebuah kata yang menjelaskan kata benda. Ingat ya, sebuah kata yang menjelaskan kata benda. Example atau contoh, smart. Smart itu pintar. Happy, happy senang. Diligent, diligent rajin. Beautiful, beautiful cantik. Dan big, big itu besar. Oke, jadi karena kata-kata ini menggambarkan mengenai kata benda, smart, happy, diligent, beautiful, and big, makanya kata-kata ini disebut adjektif atau kata sifat karena menjelaskan mengenai kata benda. Dan yang kedua, pay attention please about noun. What is noun? Okay, attention into this bracket. Perhatikan ke dalam tanda kurung ini. Jadi, noun is a word used to name a person, animal, place, thing, job, food, or drink. Jadi, noun itu atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk orang, hewan, tempat, barang, makan, pekerjaan atau job, food or drink, makanan atau minuman. Jadi kalau dia orang, hewan atau animal, place tempat, thing barang, job pekerjaan, food makanan, or drink minuman, itu masuk ke dalam noun atau kata benda. Sementara kalau dia menjelaskan mengenai kata-kata benda ini, berarti dia disebut adjektif atau kata sifat. Okay, next, I think you can get it. Okay, here you can see about the formula. Formula, or in Indonesia it means rumus. Okay, as I said before, that there are three kinds of sentences which we are going to learn: positive, negative, and interrogative. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa ada 3 jenis kalimat yang akan kita pelajari, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Okay, the first one atau yang pertama, for the positive sentence, untuk kalimat positif. Okay, pay attention please. Subject I plus am plus adjective or noun. Jadi kalau subjeknya atau awal kalimatnya adalah kata I, berarti kita akan menggunakan to be am dan ditambahkan adjektif kata sifat atau noun kata benda. Sementara kalau subjeknya atau awal kalimatnya adalah kata she, he, atau it, berarti to be-nya atau kata kerjanya kita akan menggunakan is ditambahkan adjektif kata sifat atau noun kata benda. Dan yang ketiga, kalau subjeknya atau awal kalimatnya dalam pronoun you, they, dan we, berarti to be-nya atau verb-nya kita akan menggunakan are ditambahkan adjektif kata sifat atau noun kata benda. Jadi dihafal ya. I am, she is, he is, it is, you are, they are, we are. Okay, itu untuk positif. The second one about negative sentence. Okay, untuk kalimat negatif. Jadi untuk kalimat negatif kita cukup tambahkan kata not. Sekali lagi, for the negative sentence, we only need to add the word not. Kita cukup tambahkan kata not. Oke, contohnya, jika subjeknya atau awal kalimatnya I, kan to be-nya atau verb-nya adalah am, dan cukup ditambahkan not. Berarti menjadi I am not. Ditambahkan adjektif kata sifat atau noun kata benda.
Dan kalau subjeknya dalam she, he, it, kan verbnya adalah is. Berarti hanya ditambahkan not menjadi is not. Nah, is not bisa disingkat menjadi isn't. Sekali lagi, is not can be shorted becomes isn't. Bisa disingkat menjadi isn't. Dan ditambahkan dengan adjektif kata sifat atau noun kata benda. Kemudian, kalau subjeknya dalam kata you, they, dan we, kan verbnya atau to be-nya adalah are. Berarti untuk negatif cukup ditambah not menjadi are not. Dan are not bisa disingkat menjadi aren't. Can be shorted become aren't. Are not, aren't. Dan ditambahkan adjektif kata sifat atau noun kata benda. Jadi dihafal ya. Memorize. I am not, she is not atau she isn't, he is not or he isn't, it is not or it isn't, you are not or you aren't, they are not or they aren't, and we are not or we aren't. Okay, and for the last one, about interrogative atau kalimat pertanyaan. Nah, untuk kalimat pertanyaan, to be atau verb am is are cukup kita pindahkan di depan, dan subjek atau pronounnya kita pindahkan setelah kata am is are. Oke, contohnya jika subjeknya adalah I, kita akan menggunakan verb atau to be am. Nah, berarti am-nya kita pindahkan di depan dan subjek I-nya kita pindahkan setelah kata am. Berarti menjadi am I. Ditambahkan adjektif kata sifat atau noun kata benda. Dan kita menggunakan is untuk pronoun she, he, it. Berarti is-nya pindahkan di depan, she, he, it-nya pindahkan setelah kata is. Ditambahkan adjektif kata sifat atau noun kata benda. Begitu juga yang ketiga, you, they, we, kan verbnya atau to be-nya adalah are. Berarti untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, are-nya cukup pindahkan di depan, dan subjek atau pronoun you, they, we pindahkan setelah kata are. Are you, are they, are we. Ditambahkan adjektif kata sifat atau noun kata benda. Jadi dihafal atau memorize. Untuk interrogatif menjadi am I, is she, is he, is it, are you, are they, and are we. Bisa kan? Okay, next. To make you easify in understanding this material, here you can see I have given you the examples. Jadi untuk memudahkan adik-adik dalam mengerti pembelajaran ini, perhatikan Sir sudah memberikan examples atau contoh di sini. There are 3 examples which I give to you. The first example, attention please and listen carefully. Okay, number 1, I am a teacher. I am a teacher. Okay, attention please, teacher is a job. Jadi teacher atau guru itu nama pekerjaan. Berarti masuk dalam noun atau kata benda. Makanya kita menggunakan am, is, atau are. Bukan lagi verb 1 atau verb s. Karena teacher itu kata benda. Dan perhatikan di sini, I am a teacher. Kenapa menggunakan am bukan is bukan are? Karena to be dari kata I adalah am. Dan untuk kalimat negatif, ingat cukup tambahkan kata not. Berarti menjadi I am not a teacher. I am not a teacher. Dan untuk pertanyaannya, apakah saya seorang guru? Berarti M-nya cukup pindahkan di depan. Perhatikan, M-nya pindahkan di depan, dan subjek I-nya pindahkan setelah kata am. Berarti kalimatnya menjadi am I a teacher? Bisa kan? Jadi untuk positifnya I am a teacher. Negatifnya cukup ditambah kata not menjadi I am not a teacher. Dan untuk interrogatif atau pertanyaannya, M-nya pindahkan di depan, pronoun I-nya pindahkan setelah kata am menjadi
Am I a teacher? Okay. And next, the second example, Liora is beautiful. Untuk kalimat positif ya, Liora is beautiful. Perhatikan, beautiful ini menjelaskan Liora, menjelaskan kata benda Liora. Berarti beautiful ini disebut kata sifat atau adjektif. Makanya kita menggunakan am, is, atau are, bukan lagi verb one atau verb s. Karena beautiful ini adjektif atau kata sifat. Sekarang perhatikan sekali lagi kalimatnya, Liora is beautiful. Pertanyaannya, kenapa menggunakan is bukan am bukan are? Karena Liora ini kan nama perempuan dan hanya satu orang. Ingat, kalau perempuan dan hanya satu orang, pronounnya adalah she. Dan to be dari pronoun she adalah is. Makanya kalimatnya menggunakan is bukan am, apalagi are. Jadi Liora is beautiful. Dan untuk kalimat negatifnya cukup ditambah kata not. Berarti menjadi Liora is not beautiful. Is not bisa juga disingkat menjadi isn't. Jadi bisa Liora is not beautiful atau Liora isn't beautiful. Dan untuk pertanyaannya, apakah Liora cantik? Berarti ingat, isnya cukup pindahkan di depan. Liora atau subjeknya pindahkan setelah kata is. Kalimatnya menjadi, is Liora beautiful? Okay, I think it's easy for you. Jadi sekali lagi, kalimat positifnya, Liora is beautiful. Kenapa is bukan am bukan are? Karena Liora perempuan, pronounnya adalah she. Dan to be dari she adalah is. Untuk kalimat negatifnya cukup tambahkan kata not. Berarti menjadi Liora is not beautiful. Dan untuk pertanyaannya, isnya pindahkan di depan, Lioranya pindahkan setelah kata is. Menjadi is Liora beautiful? Okay. And the last example, Vianney and Liora are happy. Vianney and Liora are happy. Happy adalah adjektif atau kata sifat. Makanya kita menggunakan am, is, atau are, bukan verb 1 apalagi verb s. Sekarang perhatikan, attention please. Kenapa menggunakan are, bukan am, bukan is? Karena ingat, more than one person or more than one thing, the pronoun will be they. Lebih dari satu orang atau satu benda, kata gantinya adalah they. And the to be of the word they is are. Dan kata kerja dari they adalah are. Makanya kita di sini menggunakan are, bukan am, bukan is. Kalimatnya menjadi Vianney and Liora are happy. Ketika negatif, ingat cukup tambahkan kata not. Berarti menjadi Vianney and Liora are not happy. Vianney and Liora are not happy. Atau bisa disingkat aren't happy. Dan untuk interrogatifnya, are-nya cukup pindahkan di depan Vianney dan Lioranya setelah kata are. Menjadi are Vianney and Liora happy? Okay, so I think you can understand it easily. So thank you so much. God bless you all.